Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante akan menjelaskan tentang bagaimana mengatasi ngantuk pada saat meditasi. Ya. Nah, pertanyaan ini sering ditanyakan umat, khususnya meditator, ya, yang suka ngantuk saat meditasi. Ya. Mungkin kita semua meditator pasti pernah mengalami ngantuk begini, ya. Nah, jadi bagaimana nasihat dari Buddha di Tipitaka mengatasi ngantuk? Ya, ada di Sutta Pacalayamana Sutta. Ya. Pacalayamana artinya adalah seseorang yang mengantuk. Artinya matanya sering berkedip-kedip begitu ya. Nah, jadi biasanya kalau kita berusaha menghilangkan ngantuk, kita kan matanya kedip-kedipkan gitu ya. Nah, itu artinya Pacalayamana. Sutta ini kita bisa lihat di dalam Anguttara Nikaya ya, kitab ketujuh ya, buku ketujuh. Nah, waktu itu yang terjadi dengan Bante Mahamoggallana ya, beliau telah menjadi seorang Sotapanna, tapi ya pada saat meditasinya meditasi keras ya. Beliau berusaha untuk tidak berbaring. Akhirnya 7 hari tubuh fisik menjadi lelah ya. Makanya Bante Mahamoggallana menjadi ngantuk-ngantuk ya. Nah, Buddha sendiri melihat dengan dibacaku ya, dari jauh Buddha lihatnya mereka tidak tinggal di tempat yang sama. Buddha lihat, oh, Moggallana ngantuk-ngantuk ya, tapi sebetulnya paraminya sudah mau matang ya. Jadi Buddha tiba-tiba aja muncul ya di depan Bante Mahamoggallana. Nah, beruntung sekali ya kalau bayangkan kalau kita ya lagi ngantuk-ngantuk tiba-tiba Buddha datang ya memberikan dhamma kepada kita ya, mungkin kita tidak akan ngantuk lagi. Nah, yang terjadi dengan Bante Mahamoggallana adalah demikian. Waktu itu Bante Mahamoggallana ditanya Buddha, "Moggallana, apakah kamu mengantuk?" "Iya, Bante, saya mengantuk ya." Nah, jadi Buddha mengajarkan 8 langkah untuk menghilangkan ngantuk. Ya. Nah, yang pertama, persepsi atau ingatan akan sesuatu yang membuat ngantuk itu harus disingkirkan. Ya. Jangan diperhatikan. Artinya misalnya, kalau Anda misalnya sedang latih anapanasati, objek Anda adalah nafas. Nah, jika Anda memperhatikan nafas selalu ngantuk, maka berarti waktu itu Anda tidak boleh perhatikan nafas katanya ya. Nah, tentu saja secara prakteknya bukan berarti setiap kali perhatiin nafas ngantuk lalu Anda lari dari objek ya. Bukan juga seperti demikian. Awalnya kita harus berusaha ya. Nah, kalau dengan berusaha lalu kantuknya menjadi hilang, nah itu berarti lanjutkan ya, fokus ke nafas. Tapi kalau misalnya fokus, selalu ngantuk, dan lain sebagainya, jadinya nafas waktu itu merupakan objek yang membuat Anda mengantuk. Ya. Jadi langkah pertama yang dianjurkan oleh Buddha adalah persepsi atau ingatan akan sesuatu yang membuat Anda mengantuk, jangan diperhatikan. Ya. Yang kedua, kalau misalnya dengan tidak memperhatikan itu bisa lolos dari rasa kantuknya, maka ya lanjutkan meditasi Anda. Tapi kalau tidak berhasil, Buddha mengajarkan langkah yang kedua. Yang kedua adalah hal-hal yang pernah dipelajari, misalnya Dhamma, Parita, ya, atau Abhidhamma, apapun itu yang pernah Anda pelajari sebelumnya, ya. Nah, itu Anda renungkan, ya, berulang kali di dalam pikiran Anda dengan kuat, ya. Anda investigasi, Anda renungkan, Anda ingat berulang kali. Nah, itu juga bisa membuat kantuk hilang. Ya. Nah, kalau kantuknya hilang tentunya bagus. Kalau kantuk tidak hilang, ya, Buddha ajarkan hal yang ketiga. Ya. Langkah yang ketiga adalah Widharena sajhayang karyasi. Ya. Anda bisa melafalkan ya, sutta atau parita atau apapun itu yang pernah Anda hafal sebelumnya ya, berulang kali di dalam batin Anda. Ya. Jadi ulang dengan kuat, ya, dengan detail, ya, dengan tepat. Nah, waktu Anda ulang berkali-kali atau bahkan misalnya, ya, kalau Anda tidak menghafal sutta apapun, parita apapun, ya bahkan Anda bisa mengulang-ulang seperti Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa atau
Buddham saranam gacchami berulang kali, ya. Atau bahkan seperti itipiso bhagawa arahang sama sambuddho, ya. Jangan pelan-pelan, ya. Kalau pelan-pelan nanti ngantuk lagi, ya. Jadi harus agak tegas, bersemangat gitu, ya. Nah, kadang ini bisa juga mengatasi kantuk, ya. Tapi kalau masih belum juga berhasil, ya, Buddha mengajarkan cara keempat, ya. Yang keempat adalah Ubho kana sotani awincheyasi, ya. Menarik telinga, ya. Kedua telinga ini ditarik ke bawah gitu, ya, dengan tangan. Nah, dengan menarik telinga seperti itu, ya, kantuk bisa hilang. Tapi artinya jangan buka mata dulu, ya, masih tutup mata, masih berusaha melawan kantuk dengan tetap mempertahankan mata dalam posisi tertutup, ya. Tarik kedua telinga, ya. Nah, kalau tarik kedua telinga belum juga, ya, Buddha mengajarkan ini masih langkah yang keempat, ya. Atau Buddha bilang, ya, panina gatani anumajeyasi, ya. Artinya dengan tangan itu meraba-raba bagian tubuhnya, ya. Usap-usap bagian tubuhnya itu, ya, supaya kantuknya hilang, ya, supaya tubuhnya jadi hangat gitu, ya. Nah, bisa usap dada, bisa usap bagian manapun di bagian tubuh, ya. Nah, kalau langkah keempat ini berhasil, nah, maka Anda lanjutkan latihan meditasi. Ini masih mata tertutup, ya, masih dalam posisi meditasi duduk. Nah, kalau juga belum berhasil, meskipun sudah tarik kuping, ya, usap dada dan lain sebagainya, nah, Buddha mengajarkan langkah ke-5, ya. Nah, tapi Bante mungkin agak geser dikit, ya. Buddha sebetulnya ini langkah ke-6 yang diajarkan Buddha. Kenapa? Karena ini masih perihal dalam postur duduk, ya. Jadi Bante rasa lebih ini, ya, pengelompokannya lebih oke. Jadi mengamati persepsi cahaya katanya. Jadi waktu kita meditasi duduk, ya, kalau sudah gosok sana gosok sini, ya, tarik sana tarik sini juga masih kantuk, ya. Kata Buddha adalah kita harus mengingat, ya, persepsi akan cahaya. Nah, ini karena Bante Mahamoggallana kan sudah sakti, ya, waktu itu sudah sakti, ya. Jadi beliau sudah punya dibacaku waktu itu, ya. Nah, dibacakunya juga Buddha sarankan untuk mengambil aloka kasina. Jadi untuk mengingat kembali aloka kasina, ya, mengambil lagi aloka kasina karena berarti kasina cahaya, ya. Nah, mengingat cahaya, ya, melihat di dalam dengan batinnya cahaya itu, ya. Nah, seperti siang begitu juga malam. Nah, seperti malam begitu juga siang, ya. Artinya persepsi akan cahaya itu selalu ada, gitu maksudnya, ya. Nah, ini tentunya bagi mereka yang sudah punya konsentrasi, ya, baru bisa mengambil aloka kasina sebagai objek. Tapi kalau belum punya konsentrasi, apa yang dilakukan? Nah, buka mata katanya, ya. Nah, baru ini pergeseran antara dari tutup mata dan ke buka mata. Nah, kalau buka mata, Buddha sarankan untuk melihat cahaya, ya. Jadi ke lampu, ya, atau kalau misalnya siang hari kita lihat matahari, ya, terang begitu, ya. Nah, maka rasa kantuk akan hilang kata Buddha, ya. Nah, itu cara berikutnya. Nah, kalau misalnya belum bisa juga, ya, masih ngantuk, ya. Nah, akhirnya Buddha sarankan untuk beranjak dari tempat duduk, ya. Artinya berdiri, ganti postur, ya. Kemudian basuh mata Anda, ya. Basuh mukanya berikut dengan mata Anda dengan air, ya, supaya segar. Kemudian apa yang dilakukan? Lihat ke sekeliling, ya. Nah, cuci mata dulu, ya, artinya, ya. Nah, istirahatkan dulu mata Anda, ya, lihat objek-objek, tentunya objek-objek yang netral, ya. Kalau bagusnya misalnya pemandangan masih oke, tapi jangan objek-objek yang bisa menimbulkan kotoran batin, ya. Nah, lihat ke sekeliling, lihat pemandangan gitu, ya. Nah, udah seger, ya, matanya. Nah, baru meditasi lagi boleh, ya. Nah, kalau cara yang ke-6 juga masih belum berhasil, ya, Buddha mengajarkan cara ke-7, yaitu apa? Meditasi jalan, ya. Nah, meditasi jalan biasanya orang nggak mungkin ketiduran, ya, enggak. Nah, kecuali memang seluruh tubuh sudah capek sekali, ya,
baru meditasi jalan pun bisa sempoyongan ketiduran, bisa ya, memungkinkan. Bante tahu ada meditator yang seperti itu. Nah, tapi kalau dalam kondisi misalnya tidak lelah, meditasi jalan tentunya tidak bisa bikin kantuk. Karena meditasi jalan kan buka mata ya, jangan tutup mata. Nah, ada meditator yang salah paham, nah, meditasi jalan apa tutup mata ya? Enggak ya, buka mata. Ya. Nah, tapi Buddha bilang apa? Buka mata tapi tanpa mengizinkan ya indera mengambil objek-objek dari luar. Ya, artinya harus tetap jaga indera ya meskipun buka mata, tapi kalau bisa matanya agak diturunkan ya. Nah, kemudian tetap fokus, tetap mengingat objek meditasi. Ya, jadi jangan biarkan 6 indera ini mengambil objek dari luar. Ya, tetap ambil objek meditasinya. Nah, kalau meditasi jalan seperti ini pun ya masih juga kantuk ya, masih mengantuk ya. Nah, akhirnya Buddha mengajarkan langkah yang ke-8. Ngapain coba? Berbaring ya. Akhirnya Buddha izinkan kita berbaring ya. Nah, berbaring itu juga tapi nggak boleh tidur dengan mutasati, artinya tanpa sati ya, tanpa perhatian. Artinya Buddha mengajarkan kita berbaring di sisi kanan ya, dengan kaki kiri sedikit ya berada di atas kaki kanan. Jadi berbaring dari sisi kanan ya. Kalau umat perhatikan mungkin rupang Buddha pada saat Buddha parinibbana ya. Nah, itu kan berbaring ke sisi kanan ya, Buddha menopang dengan tangannya. Nah, ini disebut sebagai postur Raja Singa katanya ya, postur Raja Singa pada saat berbaring seperti itu. Nah, jadi bagian kakinya ya, kaki kanan tentu jadi ada di bawah ya, di matras atau di lantai. Nah, kaki kirinya katanya sedikit ya, sebagian kaki kiri itu berada di atas kaki kanan. Nah, kemudian berbaring di sisi sebelah kanan. Nah, ini ya dilakukan dengan sati sampajanya, Buddha bilang ya, dengan penuh perhatian dan perhatian penuh terhadap objek meditasi. Ya, betul-betul memahami objek meditasinya, berbaring seperti itu. Nah, kalau ketiduran pun juga ya, maksudnya tidak apa-apa, cuma Buddha bilang apa? Waktu berbaring seperti itu, tetap ingat objek meditasi, tapi ya harus bertekad. Artinya, kalaupun saya ketiduran, saya akan bangun di jam berapa gitu ya. Artinya sudah ditentukan batas tidurnya, akan bangun jam berapa. Nah, kemudian juga pada saat bangun saya akan bertekad. Buddha bilang apa? Seya sukhang, pasa sukhang, midha sukhang, anuyuto na wiharisami. Ya. Saya tidak akan menikmati ya, kebahagiaan dari berbaring ya. Apakah kenyamanan ya dari selimut ya, kehangatan atau kesejukan dari matras. Nah, itu kita tidak nikmati ya, tidak boleh ya terlarut. Kemudian pasa sukhang ya, pasa sukhang itu artinya berbaring. Artinya berbaring ke sebelah kiri kalau pasa sukhang ya. Nah, Buddha bilang bahwa waktu kita kebangun nanti ya, kalau sudah waktunya bangun, nah kita harus bertekad bahwa kita nggak boleh ganti postur. Kadang orang kayak setelah bangun kan, nanti dulu ya, balik sebelah kiri pula ya, atau terlentang pula. Nah, itu ya banyak pilihan. Nah, Buddha ingatkan kita lagi ya bahwa waktu bangun jangan pasa sukhang, ya, jangan menikmati berbaring ke sebelah kiri. Ya. Nah, kemudian nidha sukhang. Ini nidha sukhang artinya kadang orang setelah bangun ya masih tumpul ya, masih ngantuk 5 menit lagi gitu ya. Nah, itu juga artinya midha ya, malas. Nah, tidak boleh ya terlarut dalam kemalasan itu ya, kebahagiaan dari kemalasan. Nah, 3 hal kita harus hindari pada saat bangun dari meditasi berbaring. Nah, 8 hal ini ya, 8 langkah ini kalau dipraktekkan kita akan selalu senantiasa mawas ya. Nah, kemudian
kalau kantuk bisa diatasi, ya. Nah, kadang ya ada waktunya di mana kita mungkin tidak sehat, ya, mungkin sedang ada kekurangan tidur, ya, terlalu lelah dan lain sebagainya, ya apa boleh buat, ya, waktu itu tidur, ya. Nah, tapi tentunya Buddha bilang apa? Pada saat tidur, ya, secukupnya, ya, jangan terlarut dalam kemalasan yang didapatkan dari rasa tidur itu, ya, kenikmatan tidur. Nah, jadi ini adalah ajaran Buddha di Paccalayammana Sutta. Nah, Bante ada sedikit ingin memberi nasihat, ya, bagi yang ini meditasi mengantuk, ya. Nah, kalau perihal mengantuk Buddha sudah ajarkan, ya, 8 langkah. Nah, Bante mau berdasarkan pengalaman banyak meditator dan pengalaman Bante sendiri, ya. Kadang-kadang, ya, kotoran batin pada saat kita meditasi menjadi terlalu kuat. Nah, untuk kotoran batin yang kuat, kita harus menggunakan postur yang kasar. Jadi di sini juga, ya, Buddha kasih tahu, misalnya seperti kantuk, ya, kotoran batin, ya, termasuk, ya, ngantuk. Nah, jadi di awal kan Buddha ajarkan caranya ringan, ya, masih dalam postur meditasi duduk, ya, enggak. Nah, misalnya, ya jangan perhatikan objek nafas, misalnya kalau memang nafas bikin Anda ngantuk, ya. Nah, kalau itu nggak bisa, Buddha pakai cara yang lebih gross, ya, lebih kasar. Artinya apa? Oke, renungkan dhamma yang pernah dipelajari, ya, berulang kali, investigasi, ya. Kalau itu juga nggak berhasil, oke, baca parita di dalam batin, gitu, ya. Tapi masih meditasi duduk, ya, enggak. Nah, kita lihat, ya, langkah-langkah yang diambil Buddha ini pendekatannya adalah pelan-pelan, ya. Dari sesuatu yang lebih halus sifatnya, kemudian menjadi sesuatu yang lebih aktif sifatnya, ya. Nah, kalau memang sudah, ya, dengan cara yang aktif pun kita masih belum bisa mengatasi kotoran batin tersebut, Buddha ajaran apa? Ganti postur, ya, berdiri, gitu, ya, meditasi jalan, gitu, ya. Nah, kadang-kadang juga, ya, banyak meditator waktu meditasi kadang, ya, kotoran batinnya terlalu besar, ya, hingga boro-boro bisa mengambil objek meditasi, ya, tapi pikiran ini lari kemana-mana, ya. Nah, jadi waktu meditasi jalan juga kepikiran terus kotoran batin itu, ya, muncul terus. Nah, biasanya kita juga ajarkan, ya, postur yang lebih kasar lagi seperti apa? Oke, waktu itu mungkin cuci toilet, gitu, ya. Nah, bantu Uya Waca atau melakukan pelayanan, bersihin kamar, bersihin wihara, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah, dengan demikian waktu energi kita sudah terkuras, ya, biasanya, ya, batin juga mulai menurun aktivitasnya, jadi lebih tenang, lebih sejuk, gitu, ya. Nah, waktu itu mungkin baru bisa balik lagi ke objek meditasinya. Nah, jadi dari sini apa yang kita bisa pelajari, kalau kotoran batin itu kecil, ya, maka kita bisa pakai cara yang halus untuk mengatasinya, dengan ganti objek, ya, dengan baca parita, dengan merenungkan ajaran Buddha dan lain sebagainya. Tapi kalau kotoran batinnya menjadi semakin menggebu-gebu, ya, semakin besar, maka kita harus ganti dengan postur yang kasar. Misalnya dengan berjalan. Atau kalau jalan dengan pelan, masih juga pikirannya ke sana kemari, ya, nah, kita jalan dengan lebih aktif, ya. Nah, kemudian kalau begitu pun juga masih belum bisa, ya, kita melakukan pelayanan. Yang penting kalau selama itu semuanya masih merupakan kebajikan, ya, kita sarankan Anda lakukan untuk hanya bisa mengatasi kotoran batin itu, ya. Nah, pada saat Anda sudah secara fisik mungkin sudah lelah atau batinnya mungkin sudah surut, ya, keaktifannya. Nah, waktu itu Anda bisa melakukan pelan-pelan kebajikan yang lebih halus. Nah, akhirnya Anda bisa meditasi kembali, ya. Demikian penjelasan dan saran Bante dalam program Dhammakatha kali ini.